Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 881 uang mengalir seperti aliran air yang stabil. Meski begitu, Jasper tidak pernah hemat dalam hal acara seperti ini. Jika pagi dikatakan sebagai waktu untuk laporan keuangan dan harian bersinar, maka acara malam hari adalah surga dunia bagi reporter berita hiburan. Ada selebriti di mana-mana. 3 dari 4 keluarga terkaya Harbor City memimpin, ditemani oleh banyak orang penting dan berkuasa dari Provinsi Tenggara dan sekitarnya. Selain itu, 8 tokoh besar dari selusin perusahaan real estate milik negara di dalam negeri juga hadir. Superstar juga banyak sekali. Wanita-wanita cantik, keempat superstar utama Harbor City, dan beberapa Miss Harbor City berebut siapa yang harus tampil lebih dulu. Gala tersebut telah mengumpulkan hampir semua selebriti papan atas Harbor City dan daratan. Perjamuan terima kasih yang sederhana kini telah berubah menjadi gala yang sangat berkelas. Bintang-bintang wanita berdandan dan tampak cantik saat mereka berjalan di karpet merah ke hotel. Wartawan dapat mengambil foto secara acak di sini dan mereka mungkin akan memiliki foto anak-anak kaya dengan selebritas atau model cantik di belakangnya. Banyak orang yang cenderung menjadi pusat rumor skandal hadir, dan para reporter menyeringai begitu lebar sehingga senyum mereka membentang dari telinga ke telinga. Wendy tidak suka acara seperti itu, dan 2 hari terakhir memang membuatnya lelah, jadi dia memilih untuk tinggal di rumah hari itu. Namun, Jasper merasa agak memalukan untuk tampil sendirian dalam situasi seperti itu, jadi dia meminta Scarlett untuk bergabung dengannya. Tindakan ini saja tidak berarti banyak, tetapi kemudian desas-desus mulai beredar tentang Jasper yang menunggu Scarlett tiba di pintu masuk. Dewi Scarlett tampaknya berkencan dengan miliarder baru Jasper Line. Scarlett mekar menjadi senyum dengan miliarder termuda di sisinya. Dewi Harbor City dicuri oleh miliarder daratan. Berita utama serupa langsung mulai muncul di benak para reporter. Sama seperti Scarlett mengulurkan tangan untuk mengambil lengan Jasper, malam yang gelap bersinar seperti matahari sore dengan kilatan kamera. Sekelompok wartawan tidak lagi menahan diri ketika mereka bergegas untuk mewawancarai mereka, tetapi sekelompok pengawal dengan cepat menahan mereka. Jasper mengabaikan mereka saat dia mengantar Scarlett ke hotel. Ada banyak orang, komentar Scarlett dengan lengan melingkari lengan Jasper. Saya tidak tahu selebriti takut orang banyak, Jasper berbicara sambil tersenyum. Tapi ini bukan orang normal, jawab Scarlett. Bagaimana mereka tidak normal? Semua dari mereka memiliki kepala bersandar di bahu mereka. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Scarlett mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tatapannya berbinar dengan daya pikat tertentu saat dia menoleh ke Jasper. Kamu yang paling spesial dari semuanya. Jasper menoleh untuk melihat Scarlett dan terkekeh, kau tahu, aku penggemar filmmu. Oh. Scarlett menatap Jasper dengan kaget, lalu dia cemberut, bukankah ini kalimat yang digunakan? Bab 882 Playboy kaya untuk menipu selebriti wanita. Aku sudah menonton A Summer Odyssey setidaknya 10 kali, seru Jasper lembut. Dia secara teknis mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia telah menyaksikannya selama kehidupan masa lalunya. Tidak ada yang bisa menjauh dari peri ungu. Beritahu saya salah satu kalimat saya dan saya akan mempercayai Anda. Scarlett menyadari bahwa Jasper adalah orang yang rendah hati yang tampaknya tidak menutup hidungnya, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk bercanda dengannya. Apakah kamu melihat pria itu? Dia terlihat seperti anjing, Jasper dengan lembut melantunkan kalimat klasik dari film Scarlett. Secara kebetulan, pada saat itu, Zayn telah berbalik dan melihat Scarlett, jadi dia dan berlari karena terkejut ketika Jasper mengatakan ini. Karenanya, dia kebetulan mendengar kutipan itu juga. Siapa yang kamu panggil anjing? Zayn meraung. Jasper berbalik untuk melihat Zayn dan mengerutkan kening.
Saya tidak pernah menyadari bahwa ada orang yang begitu bangga disebut anjing sehingga mereka berlari jauh untuk menerima gelar itu. Ketika dia mengatakan ini, Scarlett tidak bisa menahan diri dan segera tertawa terbahak-bahak, menyebabkan tubuhnya sedikit bergidik. Zain merasa harga dirinya hancur saat melihat betapa bahagianya Scarlett sambil tertawa. Dia selalu menyukai Scarlett. Dia menyukainya secara berbeda dari bagaimana dia menyukai selebritas wanita lain. Yang sekarang dia sudah bosan bermain-main dengannya. Bintang-bintang wanita itu rela tidur dengan siapapun demi sedikit uang dan status. Scarlett tidak seperti itu. Scarlett adalah tipe yang lebih baik mati daripada membiarkan siapapun memaksakan diri padanya. Kemurnian dan kemauan seperti itu sangat langka di zaman seperti ini. Meskipun demikian, Scarlett persis seperti itu. Zain telah mencoba segala macam taktik untuk mendekatinya, tetapi dia tidak pernah diberi kesempatan. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat Scarlett malam ini. Dia baru saja akan mengambil kesempatan untuk mendekatinya ketika dia tiba-tiba mendapatkan gelar seekor anjing. Belum lagi, Scarlett telah menyaksikan adegan itu terbentang. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima Zain. Apa yang kamu katakan, kamu udik desa? Zain menggertakkan giginya. Sudah menyimpan kebencian yang mendalam untuk Jasper, insiden ini hanya menambah kebencian. Sekarang Mitch tidak ada di sini untuk menahannya. Zain hampir kehilangan akal sehatnya. Konyol. Jasper menarik Scarlett pergi setelah dengan dingin mengomentari perilaku Zain. Dia adalah tuan rumah malam ini, dan dia tidak bisa merendahkan dirinya dengan membuat keributan dengan Zain. Ini hanya akan membuat Jasper terlihat buruk di depan semua orang. Tunggu. Zain memanggil untuk menghentikan mereka. Dia menatap tangan Scarlett yang melingkari tangan Jasper dengan rasa iri dan dendam. Kemarahan Zain melonjak saat dia bisa dengan jelas melihat bagaimana lengan Jasper secara halus menyentuh dada Scarlett saat dia berjalan. Scarlett adalah milikku. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Zain berbicara dengan dingin. Apakah dia terlihat seperti properti yang bisa kamu miliki? Tanya Jasper. Zain mencibir dan menjawab, berhentilah bertingkah seolah-olah kamu brengsek. Dia hanya seorang wanita. Saya akan mendapatkan siapapun yang saya inginkan, properti atau tidak. Lihat, inilah perbedaan di antara kita. Jasper menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Zain pasti salah satu dari anak-anak dana perwalian yang paling tolol. Ekspresi pucat Scarlett jelas menunjukkan apa yang dia pikirkan tentang pernyataannya. Namun, dia mencoba menggoda gadis-gadis seperti itu. Wanita apa yang akan mencintainya jika bukan karena kekuatan dan uang yang diberikan keluarganya? Benar-benar ayah seperti anak. Saat dia membawa Scarlett pergi, Jasper bertanya, apakah kamu mengenalnya? Scarlett tampak ketakutan bahwa Jasper akan salah paham, jadi dia dengan cepat menjawab, bukan seperti itu, dia tidak akan meninggalkanku sendirian. Jasper mengangguk dan berbicara dengan tenang, aku akan memberitahu grup nanti. Cobalah untuk mengarahkan pekerjaan Anda ke daratan di masa depan. Orang-orang seperti dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Scarlett bertanya dengan lembut, bukankah itu terlalu merepotkan? Masalah yang harus saya lakukan hanyalah mengucapkan satu kata, jawab Jasper sambil tersenyum. Jangan khawatir akan kalah. Industri hiburan Harbor City mungkin lebih. Bab 883 berkembang daripada daratan saat ini, tetapi daratan adalah masa depan. Semua selebriti Harbor City akan datang untuk mulai bersaing untuk menjadi bintang ketika itu terjadi, jadi akan baik untukmu jika kamu datang sekarang dan membuat nama untuk dirimu sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu kalau begitu, jawab Scarlett lembut. Alis Jasper sedikit berkedut. Apakah dia salah paham? Jasper sedang memikirkan bagaimana menjelaskan dirinya sendiri ketika Henry tiba-tiba berjalan dengan langkahnya yang terpental. Bagus, akhirnya aku menemukanmu. Ayahku ingin kau datang, meja utama sudah menunggumu.
Anda sebaiknya sampai di sana, tuan rumah, sebelum saya menjadi mikrofon yang menyebalkan, kata Henry dengan jengkel. Baiklah, aku pergi. Bantu aku menjaganya. Jangan biarkan Zain mengganggunya, kata Jasper kepada Henry. Henry melirik Scarlett dan tertawa kecil. Yo, jika itu bukan Scarlett. Halo, Tuan Lau, sapa Scarlett dengan lembut, sedikit takut di hadapan Tuan Muda Harbor City yang paling tangguh. Aku tidak tahu kamu menyukai wanita yang lembut dan lembut seperti itu. Lalu mengapa kamu menyukai seseorang yang menakutkan seperti adik perempuanku? Henry menyeringai jahat pada Jasper. Hentikan omong kosong, Jasper memelototi Henry. Mengucapkan selamat tinggal pada Scarlett, Jasper langsung menuju meja utama. Scarlett memperhatikan Jasper berjalan menuju meja utama yang dipenuhi orang-orang yang sangat terhormat. Dan menghela nafas. Aku tidak akan pernah memenuhi syarat untuk berdiri di sana, kan? Berhenti mencari di sana. Di mana bajingan bodoh itu? Di mana Zain? Suara Henry menyentak Scarlett dari lamunannya. Ah, dia ada di sana sekarang. Scarlett menunjuk ke arah umum di belakangnya. Apakah kamu akan pergi? Bosmu memintaku untuk menjagamu dan tidak membiarkan bajingan itu mengganggumu, bukan? Henry menyeringai jahat. Cara terbaik untuk melindungi seseorang adalah dengan menyingkirkan musuh mereka terlebih dahulu. Henry kemudian dengan senang hati pergi untuk bercinta dengan Zain. Sayangnya, Henry ditakdirkan untuk kecewa. Ini karena Bob lebih dulu sampai ke Zain. Apakah kamu memulai sesuatu dengan Jasper lagi sekarang? Tanya Bob marah. Zain menjawab dengan kesal, brengsek. Orang desa itu mencuri wanitaku. Aku akan membunuhnya. Tamparan. Bob menamparkan wajah Zain di depan semua orang. Ayah, apa-apaan? Kenapa kamu memukulku? Teriak Zain sambil menangkup pipinya. Sialan, kamu akan pergi dan membuat dirimu terbunuh jika aku tidak menamparmu. Bob menggeram dan melirik ke meja utama tempat Jasper dan Kennedy terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan saat itu. Keduanya sama sekali tidak terlihat seperti musuh. Lihat Jasper. Dia dan Paman Kennedy Anda tidak ingin apa-apa selain saling mencabik, namun di sini mereka berbicara dengan gembira seperti teman ketika mereka bertemu. Lihat dirimu, sialan tidak berguna. Bagaimana aku bisa melahirkan sesuatu sepertimu? Lihat sekeliling dan pikirkan siapa tuan rumah malam ini sebelum kamu bertindak. Bob memelototi Zain sekali lagi sebelum melanjutkan dengan marah. Aku juga harus pergi ke sana, jadi jangan membuat masalah lagi untukku. Kalau tidak, aku akan memintamu kembali ke Harbor City segera, dan memberimu pelajaran saat aku kembali. Zain menangkup pipinya saat melihat ayahnya pergi. Pada saat itu, Jasper sedang mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk semua orang, menyebabkan mata Zain meneteskan kebencian saat melihatnya. Berhenti mencari, dia tidak akan mati tidak peduli seberapa banyak kamu memelototinya. Suara Mitch tiba-tiba terdengar di samping Zain. Terkejut, Zain menoleh untuk melihat Mitch dan bertanya, dari mana saja kamu? Saya hampir mati karena serangan jantung yang disebabkan oleh kemarahan. Untuk apa marah? Mitch mencibir. Saya pergi untuk menghubungi salah satu mata-mata yang saya sembunyikan di sini. Tidak mungkin kita bisa mengacaukan Jasper dalam acara semacam ini. Bagaimana pembicaraannya? Zain bertanya dengan heran. Zain rela mati lebih awal jika itu berarti dia bisa menyingkirkan Jasper. Saat mereka berdiri di antara kerumunan, Mitch memelototi Jasper dengan muram sebelum beralih ke Zain, yang memiliki ekspresi serupa di wajahnya. Mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Ayo, kita pergi. Kemana kita akan pergi? Tanya Zain. Kita akan mencari orang yang bisa menyingkirkan Jasper. Aku tidak akan membiarkan dia melangkahiku. Aku akan membiarkan siapapun melakukannya, siapapun kecuali dia. Mitch mendidih. Mata Zain bersinar dalam kegembiraan. Bagus. Ayo pergi sekarang, kalau begitu. Kedua sosok itu menghilang ke kerumunan sementara Julian,
yang sudah lama menerima isyarat Jasper, diam-diam melewati kerumunan dan mengikuti mereka.